Puji muliakan nama Tuhan. Shalom. Shalom brother and sister. Salam Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersuka cita pagi hari ini karena Tuhan mengantarkan kita tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Karena kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita datang saat ini. Kita mau menaikkan setiap pujian penyembahan kita di hadapannya. Mari saya ajak kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji, sembah dan sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami Tuhan. Kau sudah mengantarkan kami dari rumah kami masing-masing sampai dengan tempat ini Tuhan dalam keadaan selamat tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Tiba saatnya bagi kami Bapa untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu, menyembah nama-Mu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kudus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Mari Engkau Tuhan pakai kami semua, setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat hari ini Bapa. Lawat kami dan kami mengundang setiap roh-Mu Tuhan untuk hadir melawat kehidupan kami satu persatu Bapa. Dan kami siap untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau bersyukur di hadapan hadirat Tuhan karena terlalu banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Maka ini yang mau kita katakan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ini kami Tuhan. Ku
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Pada jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyatakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Engkau Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, kami bersyukur, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami mau bersyukur, syukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ini kami Tuhan. Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Jemaat Tuhan, katakan dengan hatimu, syukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan sembah kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Ini penyembahan kami, ini sembah kami. Hanya namamu yang kami sembah, hanya namamu Tuhan. Engkau penuhi dengan lawatanmu Tuhan. Oh,
nama Tuhan. Engkau pulihkan setiap kehidupan kami. Engkau pulihkan setiap kemenangan bagi kami Tuhan. Karena kami ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kami yang hadir Tuhan, tapi karena Engkau. Berjemaat Tuhan, angkat hatimu bahwa hidupmu di hadapan hadirat-Nya. Sebab hanya dengan Dia saja. Dia Bapa yang mampu, Dia Bapa yang sanggup untuk melindungi engkau dan aku. Sebab Dia Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Kita bersyukur kita punya Allah seperti Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dengan hatimu kita sanjung nama Dia, kita tinggikan nama Dia. Kau glory, 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 hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Katakan dengan lebih sungguh. Glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Hallelujah, puji-Mu. Berikan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Bapa, bahwa setiap rencana dan rancangan-Mu Tuhan ada di dalam waktu-Mu Bapa. Bukan waktu kami manusia Tuhan, tapi semuanya ada pada waktu-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan di hadapan hadirat-Mu, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ini hati kami. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu,
Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, sejemput kita semua bangkit berdiri, kita mau katakan kepada hadiratnya, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya, Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Inilah satu keyakinan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu dan waktu-Mu yang terindah dan terbaik buat hidup kami. Layaklah Tuhan Kau menerima segala pengagungan, pujian dan sembah kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Sebab Tuhan bertahta, Tuhan bersemayam di atas pujian penyembahan kami umat kepunyaan-Mu. Dan kehadiran-Mu cukup buat kami. Sebab di mana Roh Allah hadir, di situ terjadi kemerdekaan. Kami percaya lawatan-Mu memulihkan, memberkati, bahkan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari bawa kami lebih dalam lagi untuk kami boleh belajarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dididik, yang mau dinasehati oleh firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi dan berkati setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan dari firman-Mu. Roh Kudus urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yuk, yang meriah buat Tuhan. Lebih lagi dong yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk, coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Baik, kalau sudah silakan duduk. Puji Tuhan, satu sukacita yang besar kalau pagi hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Ya, saudaraku, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan.
Ada hal yang menarik sekali waktu saya memperhatikan buah roh di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Diawali kasih. Betul ya? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Tetapi yang menarik saudaraku, ditutup dengan pengendalian diri. Apa? Mengapa harus ditutup dengan pengendalian diri? Hari ini kita mau belajar ya. Yuk kita lihat Alkitab kita saudaraku di dalam Amsal pasal 25 ayat 28. Kita baca ayat ini sama-sama. Amsal pasal 25 ayat 28. Kita akan coba baca sama-sama ayat ini. Ya, puji Tuhan di depan sudah ada. 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudaraku, firman Tuhan menggambarkan orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya. Itu sama seperti kota yang roboh temboknya. Maksudnya apa saudaraku? Saudaraku, dulu setiap kota ya pasti akan dikelilingi dengan sebuah tembok yang tinggi. Tembok yang besar. Kenapa? Karena supaya kota itu aman. Tidak mudah musuh masuk ke kota itu. Tidak mudah lawan menguasai kota itu. Karena dijaga, karena dilindungi, karena diproteksi dengan tembok yang tinggi, yang besar. Tetapi dengar baik-baik, firman Tuhan menggambarkan orang yang tidak mampu menguasai dirinya, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, itu sama seperti kota yang roboh temboknya. Artinya saudaraku, lawan kita si iblis mudah sekali untuk menguasai hidup kita. Mudah sekali saudaraku, lawan kita si iblis akan mengendalikan hidup kita. Karena itu saudaraku, betapa pentingnya pengendalian diri di dalam hidup kita. Ya, yang menjadi pertanyaan, apa sih yang menjadi pengendalian diri yang harus kita miliki? Hari ini kita coba mau gali dan kita pelajari saudaraku bentuk-bentuk pengendalian diri. Sebab pengendalian diri ini saya gambarkan seperti orang yang bawa mobil saudaraku. Yes, kita harus jadi orang yang produktif. Yes, kita harus jadi orang yang dinamis, yang berkembang, yang maju. Apalagi di sini banyak orang-orang muda, harus jadi orang-orang yang produktif. Tapi dengar baik-baik saudaraku, ada waktunya kita juga perlu untuk menjaga diri kita, untuk mengendalikan diri kita. Ya, saya gambarkan saudaraku seperti orang bawa mobil saudaraku ya. Di sini bisa kan bawa mobil? Oke, nggak usah jauh-jauh. Dari sini sampai ke mall SMS aja tuh. Tapi jangan pakai rem, injek gas terus. Nyampe nggak? Nyampe, bukan di mall, di rumah sakit. Betul? Ada waktunya, ada momennya, harus injek rem. Betul? Itulah pengendalian diri. Oleh karena itu hari ini kita coba mau gali dan kita pelajari bentuk-bentuk pengendalian diri apa yang harus kita miliki. Yang pertama saudaraku, minta tolong dengan multimedia, Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Saya akan bacakan saudaraku Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam apa? Perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudaraku dengar baik-baik. Bentuk pengendalian diri yang pertama yang saudara dan saya harus miliki adalah mengendalikan perkataan. Yuk sama-sama saya ya, dengan keras mengendalikan perkataan begitu ya. 2, 3, mengendalikan perkataan. Sekali lagi 2, 3, mengendalikan perkataan. Saudaraku dengar baik-baik. Bentuk pengendalian diri yang pertama yang saudara dan saya harus miliki untuk saudara bisa menjadi pribadi yang menguasai diri adalah mengendalikan perkataan kita, mengendalikan lidah kita, mengendalikan ngomongan kita. Yakobus bilang saudaraku, orang yang bisa mengendalikan lidahnya, orang yang bisa mengendalikan perkataannya, dia adalah orang yang sempurna.
sempurna. Orang yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya, seluruh hidupnya. Jadi saudaraku, kalau saudara bisa kendalikan lidahmu, engkau pasti bisa mengendalikan seluruh hidupmu. Makanya Yakobus menggunakan dua analogi, saudaraku. Analogi yang pertama adalah tali kekang kuda. Saudara tahu ya, kuda itu dipasangin tali kekang atau tali ikat yang ditempelin di hidung sama di mulutnya. Kalau dia nakal tinggal ditarik aja, kudanya langsung nurut, saudaraku. Saudaraku, kuda yang begitu besar, kuda yang begitu kuat, bahkan kuda yang begitu liar, begitu dipasangin tali kekang, langsung jadi kuda yang jinak, kuda yang nurut. Menggambarkan, saudaraku, orang yang bisa kendalikan lidahnya, dia pasti bisa mengendalikan seluruh hidupnya. Analogi yang kedua, kemudi kapal yang kecil, saudaraku. Ya, perahu yang begitu besar, tapi dikendalikannya hanya dengan kemudi yang begitu kecil. Diputar ke kiri, itu kapal pasti ke kiri. Diputar ke kanan, pasti ke kanan. Padahal kemudinya kecil, perahunya besar. Demikian Yakobus menggambarkan, saudaraku, bahwa orang yang bisa mengendalikan mulutnya, bisa mengendalikan lidahnya, dia pasti bisa mengendalikan seluruh tubuhnya, seluruh hidupnya. Makanya saudaraku, di zaman era itu Yakobus menggambarkan tentang keberhasilan sebuah negara berapa banyak. Jadi sebuah negara yang dianggap kuat, sebuah negara yang dianggap hebat, berapa banyak dia punya pasukan berkuda. Anggaplah ya, sebuah negara punya pasukan berkuda ada 1.000. Tapi coba bayangin, saudaraku, kalau mau maju berperang nih, 1.000 pasukan berkuda sudah disiapkan, tapi tidak ada tali kekangnya, tidak ada tali pacunya. Begitu komandannya bilang, maju! Apa yang terjadi? Bukan maju, saudaraku. Itu kuda ada yang tabrak kiri, ada yang nabrak ke kanan, mungkin ada yang mundur ke belakang, ada yang naik-naik ke atas. Kenapa? Karena tidak ada tali kekangnya. Ini bicara apa, saudaraku? Bicara tentang sekalipun kau punya kekuatan, punya kemampuan, punya kapasitas yang besar, yang hebat, yang kuat, tapi kalau engkau nggak bisa kendalikan lidahmu, engkau nggak bisa mengendalikan perkataanmu, tidak berguna. Analogi yang kedua tadi bicara tentang kemudi kapal. Ini kan satu armada di zaman Yakobus yang begitu luar biasa. Bukan saja menampung orang yang banyak, tapi sekaligus barang-barangnya bisa diangkut semuanya. Tapi coba bayangin, saudaraku, kapalnya nggak ada kemudinya. Saya mau ke utara, kita mau ke Filipina, lalu ke Cungko, ke China. Wih, mohon maaf, angin lagi tiup ke selatan, jadi kita ke Australia dulu ya. Insya Allah kalau ada angin utara, kita ke China. Kan rusak kalau begitu caranya kan. Apa artinya, saudaraku? Sekalipun kau punya kapasitas besar, punya kemampuan hebat, tapi kalau kau nggak bisa jaga lidahmu, nggak bisa jaga perkataanmu, tidak berguna. Makanya bentuk pengendalian diri yang pertama, saudaraku, yang saudara dan saya harus miliki adalah mengendalikan perkataan. Kendalikan lidahmu. Saya punya pengalaman, saudaraku. Waktu ini cerita sudah lama ya, kira-kira 18 tahun yang lalu, saudaraku. Waktu itu anak pertama saya mau lahir. Selama ini kami kontrol, kami seperti biasa di satu rumah sakit yang besar, yang ternama pada saat itu. Kami kontrol setiap bulan dan mendekati bulannya 2 minggu sekali begitu ya. Saya tidak memperhatikan, saudaraku, bahwa estimasi jatuhnya kelahiran anak saya itu pas lagi Idul Fitri, mendekati Idul Fitri gitu. Nggak terlalu memperhatikan begitu ya. Jadi waktu kontrol baik-baik aja dengan dokter yang biasa menangani istri saya. Dokter juga nggak ngomong apa-apa gitu ya. Begitu hari H-nya, kan katanya suami siaga gitu ya, suami siap antar jaga. Wis. Begitu istri saya bilang, aduh nih mules, wis siap.
langsung ambil tas yang sudah disiapkan, masukin ke mobil. Ayo, bawa istrinya ke mobil, naikin. Pergi ke rumah sakit, saudaraku. Sampai di rumah sakit, turun, saya ngobrol sama susternya. Sus, ini data-datanya. Waduh, mohon maaf Pak, dokternya lagi cuti. Hah? Dalam hati saya, wah gawat juga nih cuti gitu kan. Tapi bagaimana dok, masa mau dibawa pulang lagi? Kan nggak mungkin gitu kan. Di sini ada dong dokter kebidanan yang lain, dokter SPOG yang lain. Oh ada Pak, ya udah saudaraku dibawa ke ruangan tindakan. Saya tahu lah ya, kalau niatnya kan ini mau lahiran normal gitu ya. Kalau lahiran normal itu tunggu pembukaan 10 gitu ya. Ini saya cerita sama anak muda yang belum pernah melahirkan, ngerti gak nih? Pokoknya begitulah ya, kalau lahiran normal tuh ada pembukaan 1, 2, 3. Itu setiap pembukaan tuh naiknya lama saudaraku. Nungguinnya lama. Pokoknya singkat cerita nih, dari jam setengah 11 malam sampai jam 5 pagi. Begitu sudah pembukaan 10 saya bilang sama saudara, sus udah tuh, udah pembukaan 10, panggilnya dokternya. Itu udah jumpalit ke kiri, jumpalit ke kanan. Sakit ya? Ya kita mah cuman cowok mah kan kagak ngerasain. Yang ngerasain kan istri kita. Udah. Ya sabar ya. Singkat cerita dokter datang. Ini dokter saudaraku, dokter spesialis kebidanan, SPOG. Saya percaya dia sekolah gak gampang saudaraku. Oh mau jadi pendeta aja susah saudaraku ya. Oh bener saudaraku, ini Pastor Nathan masih lanjut lagi gitu ya. Kalau saya sih sudah jadi dokter dan saya sih udah gak mau udah sekolah lagi gitu ya. Ampun gitu ya, bayangin aja S1 5 tahun, MA 2 tahun, MTH 2 tahun, dokter 3 tahun. Udah belasan tahun lagi kuliah. Udah habis nih rambutnya, udah habis begitu ya. Saya bilang enggak dah, suruh kuliah lagi ambil PhD. Enggak dah, kamsia gitu ya. Udah cukup lah begitu ya. Singkat cerita saudaraku, saya percaya ini dokter sekolah spesialis enggak gampang. Ini orang hebat, ini orang pandai, ini orang punya kapasitas. Ya, dia datang saudaraku, saya baru pertama kali ngelihat nih dokter saudaraku. Lalu dia bantu persalinan istri saya. Ini istri saya saudaraku, ini dokternya, susternya di seberang ranjang. Saya di belakang dokter. Ayo mulai. Bahasa Indonesia yang baik apa ya? Mengejan gitu ya, mengejan. Gitu ya. Jadi saudaraku, istri saya ini salah gitu caranya. Jadi dia udah buang napas setengah, baru dia mengejan gitu. Itu bayi gak keluar-keluar saudaraku. Udah berkali-kali dicoba gak keluar-keluar. Ya. Yang bikin saya kaget saudaraku, ini dokter tiba-tiba pegang perut istri saya, ngomong sama susternya. Ya sus, gak bisa nih sus. Ya sus, gak kuat nih sus. Wah, ini kan saya di belakangnya dokter. Saya ngeliatin, maksud lu apa? Mau suruh sesar gitu? Ya ampun dalam hati saya. Atau kalau mau sesar mah dari kemarin aja, ngapain nungguin sampai jam 5 pagi. Udah begitu biayanya kan double. Normalnya kena, sesarnya kena gitu kan. Lalu saya geser. Ini bener saudaraku, dokternya saya geser saudaraku. Misi ya dok, misi ya dok, misi ya. Lalu saya bilang sama istri saya, cuy. Saudara jangan kaget, apa tuh cuy? Orang saya kenalan, ini menarik saudaraku. Saya kenalan di bus kota saudaraku. Di Metro Mini kenalannya. Pertama kali kenalan namanya siapa? Cuy. Serius lu nama lu cuy? Ternyata bener nama panggilannya Acuy gitu ya. Cuy, tatap mata saya. Saya bilang, kamu napasnya salah. Saya ini pelatih karate saudaraku. Apa urusannya Pak pelatih karate sama orang melahirkan? Ada saudaraku. Nafasnya saudaraku, cara nafasnya ya. Saya bilang kamu salah cara nafasnya. Nanti kalau mules kasih tahu saya ya, saya ajarin saya bilang. Kan yang mules dia bukan saya. Tunggu. Ya nih mulai mules. Nah sekarang ikutin komando saya bilang. Sekarang tarik napas dari hidung jangan dibuang saya bilang. Tarik dulu. Dia tarik napas dalam-dalam. Terus tarik saya bilang. Tarik saya bilang. Udah begitu sekarang tekan ke perut jangan dibuang lewat mulut. Tekan ke perut saya bilang. Wah dia tekan. Keluar bayinya. Wah. Dalam hati saya gini. Latihan karate bertahun-tahun gak pernah dipakai berantem buat ngelahirin anak dia keluar. Saudaraku dengar baik-baik. Dokter ini saya percaya dia orang hebat.
dia sekolah susah, dia punya kapasitas, tapi sayang, mulutnya nggak dijaga, nggak berguna. Orang awam belum pernah ngelihat orang melahirkan, bisa nuntun orang melahirkan sampai keluar. Saudara bisa ngerti? Saya mau bilang saudaraku, sekalipun kau punya kapasitas, punya kekuatan, punya kehebatan, kalau kau nggak bisa jaga perkataanmu, tidak berguna. Karena itu belajar untuk mengendalikan perkataan. Yang mau boleh bilang amin. Ini yang pertama saudaraku. Yang kedua, yuk coba kita lihat dulu saudaraku. Efesus pasal 4. Nah ini cukup panjang, saya akan bacakan saja ya. Efesus 4 ayat 17 sampai ke 22 dengan perikop manusia baru. Saya akan bacakan, saudara boleh perhatikan Alkitabnya supaya saudara mengerti. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka, apa saudaraku? Menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudaraku, yang kedua, bentuk pengendalian diri yang harus saudara dan saya miliki adalah mengendalikan hawa nafsu. Bilang sama-sama saya ya, mengendalikan hawa nafsu. 2, 3. Mengendalikan hawa nafsu. Sekali lagi, 2, 3. Mengendalikan hawa nafsu. Pertanyaan saya, nafsu dosa enggak? Regua. Habis lama. Dosa enggak? Hah? Tidak. Suka nafsu ya regu A. Regu B? Abstain. Regu C? Nafsu dosa enggak? Abstain juga. Regu D? Tidak. Dosa enggak? Jawabannya tidak. Nafsu itu adalah keinginan yang diberikan Tuhan kepada makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup. Ya, tapi persoalannya saudaraku, manusia itu punya keinginan, punya kemauan yang tidak terbatas. Seperti lagunya Doraemon kan? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Betul? Keinginan kita nggak terbatas. Karena itu dari sebuah nafsu yang tidak dapat terkendali berubah jadi hawa nafsu. Ini yang berdosa, saudaraku. Ya, firman Tuhan, Rasul Paulus menegur kepada jemaat di Efesus. Kamu jangan seperti orang dunia di luar sana yang menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Belajar untuk mengendalikan diri supaya tidak terjerat, terikat kepada hawa nafsu yang mengerjakan segala macam keserakahan, yang mengerjakan segala macam kecemaran. Ya, saudaraku, firman Tuhan yang sama hari ini datang buat kita supaya kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu. Amin. Sudah punya mobil? Sudah? Kepingin punya mobil yang lebih bagus? Atau sekarang punya motor kepengen punya mobil? Itu boleh. Boleh. Udah punya rumah? Belum? Atau masih kontraktor? Maksudnya kontrak-kontrak gitu ya. Pengen punya rumah? Itu boleh. Asal jangan yang udah punya istri bilang saya mau tambah istri. Itu baru kurang ngajar gitu ya. Itu baru yang gak boleh. Ya, saya mau bilang saudaraku sekali lagi bahwa belajar
untuk mengendalikan hawa nafsu. Nafsu nggak dosa, saudaraku. Keinginan untuk menjaga kelangsungan hidup. Tapi yang jadi persoalan, keinginan manusia itu tidak terbatas. Waktu engkau nggak bisa kendalikan dirimu untuk mengendalikan hawa nafsumu, maka engkau akan memberikan dirimu untuk diikat oleh hawa nafsu, mengerjakan segala macam kecemaran dan keserakahan. Sebagai ayat pembanding, minta tolong multimedia. Efesus pasal 5, ayat 17-18. Nah ini sampean yang baca ya semua ya, supaya jangan ngantuk. Oke, dibaca ya. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sampai sini dulu saudaraku. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Dengar baik-baik. Orang yang terikat dengan hawa nafsu, maaf, jadi bodoh. Kayaknya beberapa waktu lalu saya pernah jelasin tentang kata bodoh ini ya. Ini artinya dari kata apron, tidak berakal. Lebih kasar, tidak punya pikiran. Lebih kasar lagi, nggak ada otaknya gitu ya. Janganlah kamu bodoh. Orang kalau lagi terikat hawa nafsu, ini denger nih. Ini bukan hanya soal pria, bukan soal wanita. Kalau mau pria mau wanita terikat dengan hawa nafsu, dia jadi bodoh. Jadi PA. Saya sering kali ngomelin jemaat. Istri sendiri gak diurus. Hanya untuk urusan beli krim siang, krim malam, bisa jadi berantem siang malam. Anak sendiri sekolah gak diurusin, uang sekolahnya sampai nunggak-nunggak. Mohon maaf. Bekas istri orang dimodalin sama dia. Didandanin, dibeliin baju, dibeliin make up sama dia dengan sukacita. Anak orang disekolahin. Bukankah itu PA? Saya bilang, ini kemana logika berpikirnya, saya bilang. Karena terikat dengan hawa nafsu. Ya. Firman Tuhan bilang janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Oke, next, lanjut 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini menarik sekali ayat ini saudaraku. Waktu saya baca ayat ini saudaraku, Rasul Paulus mempersamakan mabuk sama anggur, dipersamakan penuh dengan roh. Mabuk sama anggur diperbandingkan, dipersamakan dengan penuh dengan roh. Waktu saya coba kaji saudaraku, ternyata benar. Mabuk sama anggur dan penuh dengan roh sama-sama menguasai hidup manusia. Sama-sama mengendalikan hidup manusia. Bedanya kalau orang mabuk sama anggur, dikendalikan sama anggur, dia mabuk sama anggur, dia akan mengerjakan pekerjaan penuh dengan dosa, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan kecemaran, penuh dengan keserakahan. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan mengerjakan kehendak Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, supaya engkau menjadi pribadi yang mengerjakan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan. Lalu para wanita-wanita berkata begini, mohon maaf Pak, saya mah kedoyan sama anggur, nyium putau ciciu dari jarak 2 meter aja udah mau muntah Pak. Betul, zaman sekarang ada banyak wanita yang gak doyan lagi sama anggur. Tapi berapa banyak yang mabuknya dengan kesenangan dunia, mabuknya dengan kemewahan dunia, mabuknya dengan kenikmatan dunia. Halo? Ini cerita saudaraku ya. Kalau pendeta kan gembala biasa ya, kalau lagi senang-senang jarang jemaatnya ingat. Oh ya lagi pesta ulang tahun di rumahku, kumpul-kumpul bersama dengan teman-teman dan saudara, aku panggil gembalaku. Jarang. Tapi kalau lagi ribut suami istri,
Lagi berantem rumah tangga udah kayak kapal pecah. Yang diingat pertama, panggil Pak Gembala, panggil Pak Gembala. Itu mah udah biasa, derita kami para gembala. Ini lagi ribut nih pasangan suami istri. Saya datang ke rumahnya. Lihat nih Pak Gembala, tagihan kartu kredit udah gak kebayar Pak. Udah meledak Pak. Waktu saya lihat, wah kacau, lebih dari limitnya. Wah, tarik tangan saya, Pak ikut Pak, ikut. Dia buka satu lemari saudaraku, puk, saya kaget. Penuh saudaraku dengan sepatu. Merah, kuning, hijau, biru, kelabu, pink, wah emas, silver, segala macam saudaraku. Lalu saya bilang sama istrinya, Ibu, emang ibu punya kaki ada berapa sih? Pak pendeta mah kaki saya ya sepasang. Tapi kan saya wanita Pak. Kalau wanita gitu Pak. Bajunya merah, sepatunya merah. Bajunya biru, sepatunya biru. Oh gitu ya. Tarik lagi sama suaminya. Sini Pak, ini belum selesai Pak. Buka lagi. Puk. Yang ini tas saudaraku. Tasnya branded. Minimal 5 juta. Serem-serem saudaraku. Apa mereknya gitu ya. Bu, itu tas gitu banyak mau dicantelin di mana Bu? Di leher satu, di tangan kanan satu, di tangan kiri satu, di kaki kanan satu, di kaki kiri satu gitu ya Bu ya? Pak pendeta mah bukan begitu, pakainya satu-satu. Oh gitu. Kalau ke mall ya, ngelihat ada tulisan sale-sale, diskon, wah hilaf. Niatan mau pergi beli apa, yang diambil apa, yang dibelanjain apa. Hari ini saudaraku yuk belajar untuk mengendalikan hawa nafsu. Dulu adik ipar saya saudaraku modelnya kayak begitu. Kalau udah habis gajian gitu ya, wah habis sudah. Belanja ini belanja itu. Satu kali saudaraku mertua saya, mama mertua saya, dia colong sepatunya saudaraku. Udah dia colong sepatunya, dia kasih ke istri saya. Istri saya bilang begini, mah ntar kalau gua pakai kelihatan sama dia kan kagak enak katanya sepatunya dia. Mamanya bilang gini, nggak mungkin dia inget. Lu tenang aja dah, nggak mungkin dia inget. Bener saudaraku, itu sepatu waktu dipakai saudaraku di depan muka dia nggak sadar bahwa itu sepatunya dia. Artinya apa saudaraku? Tuh sepatu cuman dibeli, nggak pernah dipakai. Dilihat aja kagak. Cuman lapar mata waktu lagi di mall, diskon, sale, wah hilaf. Bukan kebutuhan, cuman keinginan mata semata. Itu namanya hawa nafsu. Puji Tuhan, sebelah sini banyak wanita yang sudah bertobat. Haleluya. Saya mau bilang hari ini yuk belajar untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Keinginan kita memang tidak ada batasnya. Tapi belajar untuk kita punya pengendalian diri. Sebab orang yang tidak dapat mengendalikan diri sama seperti kota yang roboh temboknya. Hendaklah engkau jangan mabuk oleh anggur, tapi penuh dengan roh. Dan yang terakhir. Wah, ini kata-kata mujizat ya. Yang buta melihat. Haleluya. Jadi minimal masih pulang bawa 1 poin gitu ya. Nggak sia-sia datang ke gereja. Oke, bentuk pengendalian diri yang terakhir yang harus saudara dan saya miliki. Coba kita kembali dalam kitab Efesus pasal 4. Sekarang kita lihat ayat yang ke-26. Ayat 26, apa kata firman Tuhan? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudaraku, bentuk pengendalian diri yang ketiga yang saudara dan saya harus miliki adalah mengendalikan emosi. Emosi itu ada banyak. Ada sedih, ada perasaan tertekan, ada perasaan senang, ada euforia. Tapi yang paling sulit, yang paling sukar dikendalikan adalah emosi marah. Pertanyaan saya, marah dosa enggak? Enggak. Hobi marah-marah nih kayaknya nih. Kayaknya senang marah-marah makanya bilang enggak gitu ya. Marah enggak dosa, yakin nih? Hah? Betul, memang marah tidak berdosa. Tapi, ada tapinya. Gara-gara marah, mudah sekali kita jatuh dalam dosa. Marah membuat kita jadi benci sama orang, jadi dosa.
Gara-gara marah kita jadi pukul orang, jadi dosa. Marah membuat kita dekat dengan dosa. Makanya firman Tuhan bilang, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Amin. Belajar untuk mengendalikan emosi kita. Sekali lagi, pengendalian diri itu adalah buah roh. Waktu kita melekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, maka buah roh itu yang akan menguasai hidup kita. Kita memiliki pengendalian diri. Ya, ini ada satu cerita, saudaraku. Satu kali ada 2 burung beo. Tahu burung beo ya, yang bisa ngomong itu. Yang satu lagi tidur, enak dia tidur nyenyak. Yang satu lagi happy, lagi senang, lagi sukacita. Dia bernyanyi-nyanyi. Nyanyinya begini, saudaraku. Haleluya, 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 haleluya. Di sini burung beonya nggak terlatih. Saudaraku, ini burung beo ya, lagi happy, lagi senang. Dia nyanyi-nyanyi. Haleluya, 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 haleluya. Bener-bener gak terlatih di sini burung beonya ya. Saudaraku, singkat cerita, dia lagi senang-senang. Tiba-tiba, burung beo yang lagi tidur bangun. Dia marah sekali karena dia merasa terganggu. Berisik! Kamu tahu gak saya lagi tidur? Kamu mengganggu saya. Wah, burung beo yang kedua yang tadi lagi happy, yang lagi senang, yang lagi nyanyi-nyanyi memuji Tuhan, gara-gara terpancing emosinya karena dibentak sama burung beo yang pertama, sekejap saudaraku. Dia langsung ikut-ikutan emosi dan marah. Dan dia ikut-ikutan membentak lagi. Dan akhirnya suasana yang tadinya lagi memuji Tuhan, sekarang terjadilah keributan besar. Sekejap saudaraku. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Engkau lagi bersuka cita. Hanya gara-gara itu abang yang pakai jaket hijau memotong mobilmu. Sekejap kau langsung bisa lupa. Kau lagi memuji Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi. Amin. Hari ini saudaraku, ini ada nasihat ya. Saya lihat di toko buku rohani. Ada sebuah pajangan dinding. Pepatah rohani katanya gitu ya. Menarik sekali, makanya saya catat gitu ya. Nggak beli, cuman numpang nyatet doang saudaraku ya. Kata-katanya begini saudaraku. Sekali marah, sukacita hilang. Jadi begitu kita marah, langsung kita kehilangan sukacita. 2 kali marah, akal sehat terbang. Jadi kalau lagi marah-marah jangan pernah bilang, ya udah kita pisah aja, cerai aja cerai. Hati-hati saudaraku ya. Lagi akal sehatnya terbang. 3 kali marah, tekanan darah tak seimbang. Jangan marah-marah melulu, nanti darah tinggi gitu ya. 4 kali marah, teman-teman menghilang. Ya siapa yang mau gaul sama orang yang marah-marah melulu gitu ya. 5 kali marah, keriput di muka pun datang. Jangan marah-marah melulu cepet tua gitu ya. 6 kali marah, pintu neraka pun menghadang. Orang yang sukanya marah-marah melulu gitu ya. Tempatnya bukan di sorga. Hari ini saudaraku, firman Tuhan mau ingatkan kita. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, orang yang tidak dapat menguasai dirinya, sama seperti kota yang roboh temboknya. Oleh karena itu belajar mulai dari mengendalikan perkataan kita. Kendalikan mulut kita, kendalikan lidah kita. Ya, sekalipun kita punya kapasitas besar, kekuatan hebat, tapi kalau kita nggak bisa jaga lidah kita, tidak berguna. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Jangan jadi bodoh, jangan jadi orang yang terikat dengan hawa nafsu, yang menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Jadi bodoh. Ya, firman Tuhan bilang, tetapi hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus, biar engkau mengerjakan kehendak Allah dan memuliakan Allah. Dan yang terakhir, mengendalikan emosi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami bersyukur Tuhan,
Buat kebenaran firman-Mu pagi ini yang kembali mengingatkan kepada setiap kami untuk kami belajar memiliki pengendalian diri. Sebab orang yang tidak dapat menguasai dirinya sama seperti kota yang roboh temboknya. Mudah sekali iblis menjadikan hidup kami sebagai alat yang berdosa, menjadi senjata-senjata kelaliman. Oleh karena itu mari Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, memampukan kami untuk kami memiliki buah roh, pengendalian diri. Biar hidup kami boleh menjaga perkataan kami, lidah kami jadi berkat buat orang lain, membangun orang lain, memuliakan Tuhan. Bahkan kami tidak mau menyerahkan diri lagi kepada hawa nafsu seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi berbeda buat kami orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Kami harus memiliki pengendalian diri sebab kami tahu hidup kami sudah ditebus oleh Kristus. Biar kami tidak mabuk oleh anggur, kami tidak mabuk oleh dunia ini yang mengerjakan segala hawa nafsu dengan segala kecemaran dan keserakahannya. Tetapi kami penuh dengan Roh Kudus mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami mau belajar untuk mengendalikan emosi kami sehingga hidup kami senantiasa memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Memberkati setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus, kasih anugerah-Mu berlimpah buat hidup kami. Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati ibadah kami pagi ini, kami percaya apa yang kami lakukan di hadapan-Mu, Tuhan memberkatinya. Seperti janji firman-Mu menyatakan diberkatilah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah roti makanan kami, diberkatilah air minuman kami, dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami percaya anugerah yang dari Tuhan menyertai kami. Bahkan perlindungan Tuhan memagari hidup kami. Keluar masuk kami dari rumah kami Tuhan sertai. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari dengan ucapan syukur katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu